Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Oh iya adik-adik, kakak senang banget loh bisa kembali menyapa adik-adik semua dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Dan sepertinya hari ini masih tanggal 9 Januari 2022 adik-adik. Kayaknya kakak belum terlambat kali ya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun ini kita semakin lebih baik dan semakin taat kepada Tuhan. Nah sekarang ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk kita siapkan hati, kita mau berdoa dengan sikap yang baik. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat dan perlindungan-Mu kepada kami semua. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami, biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami untuk bisa serius dalam beribadah, walaupun kami masih melakukan ibadah secara online. Hadirlah Tuhan di ibadah kami, memimpin ibadah kami, dan kami siap untuk memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan dua lagu sekaligus, yaitu Bapakku Baik dan Kasih Yesus. Yuk kita sama-sama angkat suara bernyanyi buat Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tak pernah kami rasakan Kau meninggalkan kami, walau sedetik pun. Terima kasih Bapa, untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk setiap kami, tak pernah dapat kami hitung kebaikan-Mu Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sangat mengasihi Engkau.
Puji Tuhan, pujian yang sungguh indah ya adik-adik. Nah, sekarang ini kakak mau ajak adik-adik untuk membaca ayat Alkitab. Satu ayat Alkitab. Bagi adik-adik yang sudah ada Alkitabnya di dekat, di samping, atau di depannya, yuk segera buka. Kita mau baca bersama-sama. Ayat yang akan kita baca terambil dari Lukas 3 ayat 3. Lukas 3 ayat 3. Bagi adik-adik yang sudah menemukannya, yuk kita sama-sama baca ya. Lukas 3 ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Deborah. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu lagi. Lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Hai adik-adik semuanya, selamat hari Minggu buat kalian dimanapun berada. Nah, hari ini kita kembali lagi belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Dan Injil Yohanes pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu Allah memberi kita kekuatan untuk bertobat. Nah, adik-adik sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali lagi datang kepada Tuhan, merupakan minggu pertama tahun 2022. Terima kasih Tuhan yang sudah menyertai kami, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini boleh memberikan kami kekuatan untuk setia ikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, di dalam firman Tuhan yang tadi kakak sudah sampaikan dari Injil Lukas dan Injil Yohanes, di situ menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini adalah anak dari
Zakaria, dan ibunya itu bernama Elisabeth. Nah, Yohanes Pembaptis ini tinggalnya di padang gurun. Yohanes ini juga dikenal dengan seorang yang berjubah bulu unta. Nah, Yohanes ini adik-adik dia diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita Injil kepada orang-orang bangsa Yahudi. Yohanes Pembaptis ini juga dia selalu pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Khususnya dia mengitari sepanjang sungai Yordan. Nah, Yohanes Pembaptis ini menyampaikan bahwa semua manusia itu sudah berdosa dan semua manusia itu memerlukan juru selamat. Dan manusia itu juga harus bertobat. Bertobat dari segala dosa-dosa yang sudah mereka perbuat. Artinya manusia itu harus menyesali segala dosa-dosanya dan tidak boleh mengulanginya lagi. Manusia itu harus berbalik atau harus kembali kepada Tuhan. Nah, pada waktu Yohanes Pembaptis menyampaikan firman Tuhan, banyak yang datang mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu. Yohanes Pembaptis menyuruh supaya orang-orang bersiap-siap untuk menyambut juru selamat dengan mempersiapkan hati mereka. Lalu Yohanes juga menyampaikan supaya mereka mau menolong orang-orang yang mungkin mengalami kesusahan, seperti memberi mereka makan, memberi mereka minum, memberikan mereka pakaian, memberikan mereka tumpangan, dan lain-lain. Yohanes Pembaptis juga mengajarkan kepada mereka supaya hidup jujur. Tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu orang. Wah, adik-adik, ternyata pada waktu itu banyak di antara mereka yang mendengarkan perkataan Yohanes Pembaptis ini, mereka bertobat. Ya, mereka menyesali akan dosa-dosa mereka. Dan mereka juga berjanji untuk berubah, tidak hidup lagi di dalam dosa mereka. Bahkan mereka pada waktu itu minta diri mereka untuk dibaptis di sungai Yordan. Nah, orang-orang yang mendengar perkataan Yohanes pada saat itu mereka sangat kagum. Mereka pun lalu bertanya-tanya satu kepada yang lain, siapakah orang ini? Mungkinkah dia itu Yesus Kristus yang kita nanti-nantikan selama ini? Atau mungkinkah dia Elia yang hidup kembali? Tetapi adik-adik, Yohanes Pembaptis itu menjawab, oh, aku bukan Kristus dan aku juga bukan Elia. Tetapi aku telah diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia akan datang setelah aku dan dia jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa daripada aku. Nah, suatu hari ketika Yohanes Pembaptis ini sedang berada di sungai Yordan, pada saat itu Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus datang meminta diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu pada saat itu Yohanes pun dia sambil berteriak supaya semua orang yang ada di sekitarnya itu mendengarnya. Yohanes Pembaptis berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Lalu pada saat itu Yohanes pun dia membaptis Tuhan Yesus. Di sini kita lihat Yohanes Pembaptis mengatakan Yesus itu sebagai anak domba Allah. Anak domba Allah itu artinya apa? Artinya adalah Yesuslah yang diutus oleh Allah untuk menjadi kurban tebusan dosa kita sebagai manusia. Hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat membebaskan dan menebus semua dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, sekarang mari sama-sama kita belajar apa artinya bertobat dari dosa. Bertobat artinya menyesali segala dosa-dosa kita. Tetapi bukan hanya menyesal saja, tapi kita juga sungguh-sungguh membenci dosa kita sehingga kita berhenti untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan menghendaki kita bertobat, menyesali, membenci, dan juga meninggalkan semua dosa-dosa kita. Sehingga kita harus berhenti, harus stop
untuk melakukan semua perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberi kita kekuatan untuk bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Nah, adik-adik, mari kita meminta Tuhan menolong kita supaya kita sungguh-sungguh menyesali segala dosa-dosa kita. Coba sekarang adik-adik pikirkan. Adik-adik pikirkan sebentar. Dosa apa saja yang pernah kamu lakukan selama ini? Mungkin kamu pernah menyontek, mungkin kamu pernah mencuri, atau juga berbohong, bahkan juga melawan orang tua kamu. Dan mungkin masih banyak yang lain lagi. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan, akui semua itu, mohon pengampunan Tuhan kepada kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih firman-Mu hari ini mengajar kami bagaimana kami harus bertobat, menyesali, membenci segala dosa-dosa kami, dan kami tidak boleh mengulanginya lagi. Kami menyerahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kami supaya kami sungguh-sungguh bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan segala dosa yang kami perbuat selama ini yang tidak berkenan di hati Tuhan. Biarlah Engkau yang akan ampuni dan mampukan kami untuk tetap setia dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhannya Ibu Deborah. Kita sungguh-sungguh diberkati dengan firman Tuhan hari ini karena kita kembali diingatkan untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan dengan cara tidak melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan lagi. Wah, tidak terasa ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Dan nanti adik-adik jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitasnya. Silakan cek info aktivitasnya di WA grup masing-masing. Baiklah adik-adik, kita mau tutup ibadah kita. Kita mau berdoa dengan sikap yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami kembali untuk bertobat dan tidak melakukan lagi dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan di tahun yang lalu. Tuhan, inilah kami, tolong kami untuk bisa selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, berkati Ibu Deborah yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati juga adik-adik sekolah minggu, papa mama di rumah dan kami semua, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah itu sesuai dengan firman-Mu, dan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Sampai di sini ibadah kita. Sampai ketemu di ibadah minggu depan adik-adik. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.